Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sebentar. Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan tadi, ya. Jadi bagaimana penjelasan para ahli tafsir dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya memaknai menjelaskan tentang istiqomah. Adapun kiat-kiat cara bagaimana kita istiqomah, kita jelaskan sedikit. Yang pertama, agar kita tidak terus down, futur, ya, lemah iman kita, ibadah kita, bahkan sampai titik klimaknya sehingga kita sampai lupa untuk ibadah dan meninggalkan ibadah. Nah, ini bahaya. Ini stadium 4 kalau orang sakit ini sudah tidak mengenal Allah lagi atau meninggalkan Allah Ta'ala, tidak mau ibadah kepada Allah. Padahal dulu semangat ibadah, rajin, kemudian ditinggalkan. Yang pertama, kiat-kiat atau resep agar kita tetap istiqomah, yang pertama adalah kita harus betul-betul mempertahankan syahadat kita, tauhid kita. Di samping itu kita juga harus paham makna syahadat yang kita ucapkan. Sampai kita meninggal dunia, pertahankan syahadat kita, tauhid kita. Kenapa? Karena orang yang betul-betul mempertahankan syahadatnya, mempertahankan tauhidnya, mempertahankan akidahnya, itu akan diberi kenikmatan oleh Allah, dijauhkan dari azab kubur dan diberi kenikmatan di surga. Azab kubur akan dibebaskan, pertanyaan malaikat munkar dan nakir akan dibantu, dan dia nanti akan dimudahkan untuk masuk surga. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita bisa buka, yaitu di dalam surat Ibrahim, yang dimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah? Yusabitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan, meneguhkan orang-orang yang beriman ini dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat kelak. Ketika mengalami sakaratul maut, orang yang bertauhid, ya, dia tidak pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, syirik besar. Tauhidnya terjaga, imannya baik, lurus, benar. Orang seperti ini ketika dia bersyahadat nanti dimudahkan ketika sakaratul maut. Ketika ditanya malaikat munkar nangkir di alam kubur, ini juga akan bisa mudah dengan menjawabnya. Jadi nggak gelagapan, Pak Buge. Ya, orang-orang kafir nanti ketika ditanya malaikat munkar nangkir gelagapan karena nggak bisa jawab dia. Kenapa? Karena tidak bertauhid. Imannya rusak, imannya batal dengan kesyirikan, kekufuran, atau mungkin dicoreng dengan dosa-dosa besar. Ini masih ada siksa nanti di alam kubur. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu ini penting istiqomah ini, ya. Mumpung kita masih hidup loh, ya. Mumpung masih hidup. Jangan sampai kita menyesal kalau sudah datang kematian, sampai di alam kubur bertemu malaikat munkar nangkir, kita tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena kita tidak dibantu, ditolong sama Allah. Kita nggak punya tauhid, kita nggak punya akidah, kita nggak punya iman yang benar, hilang dalam diri kita. Karena lenyap, hapus dengan perbuatan dosa yang sangat dibenci, dimurkai. Apa? Syirik. Semasa hidupnya sih syirik. Ini bisa menghapus iman tauhid kita. Yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa tetap istiqomah, perbanyaklah taubat. Ingat, taubat dan berdoa kepada Allah, minta agar diberi istiqomah. Mana dalilnya? Nah, kita bisa buka di dalam Al-Quran. Kalau kita
Baca di dalam ayat Allah Ta'ala, Allah sudah memberitahukan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan di dalam, kalau suratnya kalau kita bisa buka ya, yaitu ayat yang ke-6 surat Fussilat tadi ya, surat Fussilat surat 41 ayat 6. Banyak berdoa, banyak mohon ampun, bertobat kepada Allah, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tetap istiqomah dalam kita ibadah. Ini perintah dari Allah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annakum ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Di situ Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Tetaplah istiqomah dalam beribadah kepada Allah, mentaati Allah, dan perbanyaklah istighfar, minta ampun. Lisan kita ini banyak istighfar, Pak Bu. Ya, karena kita banyak dosa. Nah, itu yang kedua. Doanya bagaimana? Doanya kalau bisa bahasa Arab. Sebagaimana yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri, Allahumma, ikutin, Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqomah. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqomah. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, maka berilah diriku istiqomah dalam ibadah kepadamu sampai mati. Itu istiqomah. Makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Hijr ayat 99, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Jadi ibadah itu jangan musiman, Pak Bu, ya. Ramadan semangat, sholat jamaah, sholat taraweh, baca Quran, datang ke majelis ilmu, sedekah, dan yang lainnya. Lah baru ketiban Ramadan sudah berlalu, datang bulan Syawal, Zulqa'dah, akhirnya melempem kayak kerupuk. Males datang ke masjid, males sholat berjamaah, males untuk ngaji, apalagi kok sholat malam, apalagi kok baca Quran. Artinya jangan ibadah musiman. Musim Ramadan semangat, setelah Ramadan akhirnya enggak semangat lagi, futur. Nah ini seburuk-buruk manusia, kata Allah. Para ulama mengatakan, Bishr Al-Hafi ketika ditanya, ada orang itu semangat ibadah ketika di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, apa yang terjadi? Ditinggalkan ibadah itu semuanya. Yang dulunya menjadi baik di Ramadan, kembali menjadi nggak baik lagi. Bahkan yang lebih tragis, sampai sholatnya ditinggalkan 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu hanya di bulan Ramadan saja, Bapak Ibu. Dia baik itu ketika di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kembali lagi nggak baik. Ibadah-ibadah yang wajib ditinggalkan, perintah-perintah Allah ditinggalkan. Orang yang seperti ini bagaimana, Bapak Ibu? Apa kata Bishr Al-Hafi, seorang ulama tabi'in? Bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Alangkah jeleknya orang yang dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Wa inna soleh alladhi yata'abbad wa yastahidu kullasana. Orang yang dinamakan soleh nih Pak Bu, itu kalau dia ibadah kepada Allah dan rajin semangat ibadah kepada Allah sampai mati sepanjang hidupnya, itu orang soleh. Jadi kalau kita pengen melihat orang soleh, lihat ibadahnya dia, sholatnya bagaimana, ya, puasanya bagaimana, baca Quran bagaimana, ngajinya bagaimana. Itu kalau dia semangat, itu orang soleh.
Nah, itu yang menilai para ulama loh ya, bukan saya, para ulama Bisir Al-Hadi. Yang ketiga, kiat untuk bisa istiqomah berkumpul dengan orang-orang yang soleh lain. Jadi kalau habis Ramadan kumpulnya dengan orang-orang yang ahli maksiat, senengannya meninggalkan sholat, nggak pernah belajar agama, nggak mau ngaji, apalagi baca Quran, ya sudah, itu yang dia dapatkan. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik, kumpul dengan orang-orang yang senangannya minum, sabung ayam, judi, mabuk, zina, ya sudah. Nanti ketularan dia. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu akan mengikuti teman dekatnya. Jadi kalau setiap hari sehari-harinya dia itu kumpul dengan orang baik, bismillah, insya Allah baik. Kalau sehari-harinya naudzubillah min dzalik dia kumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, ya dia jadi tukang maksiat nanti. Contoh gini, kita punya HP, jenengan punya HP ya, masuk grup, dimasukkan ke grup itu ternyata orang-orang baik semua insya Allah. Dia selalu posting, share yang baik-baik, artikel, nasihati, ngajak untuk sholat jamaah, ngajak untuk ngaji, ngajak baca Quran, mengingatkan. Itu jenengan secara gak langsung akan baik. Tapi kalau jenengan kumpul di grup yang dimana senanya misuh, ngomong yang kotor, suka berbohong, yang dibicarakan cabul, apa saja di situ perkataan-perkataan di grup itu, ya sudah. Kalau jenengan imannya nggak kuat, larut di situ, jelek langsung. Betul. Postingannya gambar-gambar video porno, wanita-wanita yang bugil, membuka aurat, ya sudah. Kenapa? Karena saya punya jamaah itu, dia ngomong, ketika anaknya itu ternyata bergabung dengan grup WhatsApp, yang ternyata grupnya itu ternyata maaf ya, omongannya kotor, ya sudah. Anak itu yang dulunya itu nggak pernah ngomong kotor, senengannya ngomong kotor. Maaf Pak Bu, hati-hati loh ini. Kenapa? Karena kumpulan komunitas di grupnya itu omongannya kotor-kotor. Itu. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya sudah, hancur sudah. Iman kita bisa rusak, ibadah kita tinggalkan. Nah itu nggak bisa istiqomah kita. Tip, itu saja kiat-kiatnya nanti akan kita sambung. Dan bermanfaat kajian pada malam hari ini, dan kami nasihatkan sekali lagi untuk pribadi dan pada para jamaah, maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah, memohon agar kita diberi istiqomah dan kita tetap berusaha kumpul dengan orang-orang yang baik, orang soleh, terutama kumpul dengan orang-orang berilmu, sering-sering datang ke majelis ilmu ya. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah kita. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.